Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Trigonal. Pertarungan ilegal bawah tanah, yang dijalankan oleh kejahatan internasional, yang melibatkan salah satu pensiunan juara MMA. Dengan brutal anggota sindikat menyerang, dan memperkosa istrinya, dan membunuh temannya. Tak ada pilihan lain, ia pun harus masuk ke kompetisi tersebut, untuk membalas dendam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Cekidrot. Di awal cerita, terlihat sekumpulan orang, dia adalah Jacob. Seorang atlet bela diri, yang sudah beberapa kali mendapat medali kejuaraan, dan wanita cantik ini, adalah istrinya yang bernama Annie. Jacob sangat bahagia, mengetahui istrinya sedang hamil muda. Karena sangat menyukai profesinya sebagai petarung, ia pun ingin melanjutkan profesinya itu. Meskipun berulang kali Annie melarang, dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun yang ada hanya pertengkaran dan selisih paham di antara mereka. What else is there to fight for? I thought we were gonna start something new. Hingga suatu hari, di gedung tempat mereka berlatih, didatangi seseorang psikopat dan memberikan undangan pada Jacob untuk mengikuti sebuah kompetisi, namun Jacob menolak. Karena Annie melarangnya untuk mengikuti kompetisi tersebut, dan dengan wajah yang menjengkelkan, psikopat itu pun pergi. Thank you, but no. The boss. Who's your boss? Sementara itu, di sebuah pulau, terlihat seseorang yang menyuruh psikopat untuk mengundang Jacob. Dia adalah Henry Tan, seorang mantan petarung, yang sudah berhenti karena kasus narkoba. Dan ia juga yang mendirikan kompetisi pertarungan ilegal, yang bernama Trigonal. Nothing else mattered but the fight. Selanjutnya psikopat itu datang untuk menemui Henry Tan, namun Henry Tan memaki dan mengusirnya karena gagal mengundang Jacob Kasa. Go back to the mainland, take a chill pill. Kemudian Henry Tan memerintahkan satu anak buah tercantiknya untuk mengundang Jacob. Alhasil, Jacob pun menerima surat wanita itu, dan menemuinya di sebuah warkop. Jacob, everything is a catch. Just because $1,000. Sementara itu, di waktu yang sama, si psikopat dan anak buahnya mendatangi tempat berlatih Jacob. Dan bertemu dengan sahabat Jacob, lalu menghajarnya hingga tewas. Kemudian mereka mendatangi Annie. Annie pun mencoba melawan, karena jumlah mereka lebih dari 2 orang. Annie pun kewalahan dan mencoba menghubungi Jacob, namun handphone Jacob sedang di mode pesawat. Serangan pada Annie pun berlanjut. Si psikopat menghajar Annie hingga babak belur, karena Annie sudah tak berdaya. Annie pun digenjot si psikopat hingga pingsan. Wallahi ni billahi lipat. So, Jacob yang tiba-tiba teringat istrinya, ia pun mencari handphonenya dan menghubungi Annie. Namun, tak ada jawaban dari Annie. you make it. Jacob memutuskan untuk pergi. Sebelum Jacob pergi, wanita cantik itu memberikan sebuah handphone, dan Jacob bisa menghubunginya jika ia berubah pikiran untuk mengikuti kompetisi Trigonal. Ketika Jacob pulang, untuk menemui istrinya, ternyata tempat itu sudah dipenuhi polisi dan warga. Ia pun menangis mengetahui istrinya koma, dan janin yang ada di kandungannya tidak terselamatkan. Dokter juga mengatakan bahwa Annie juga menjadi korban penggenjotan. She looks
Sementara itu, di tempat lain, terlihat wanita yang sedang mengasah ilmu bela dirinya. Dia adalah Mei Li. Dia adalah putri dari pemilik perguruan wushu, dan wanita ini yang nantinya akan menjadi rekan Jacob untuk melawan Henry Tan dan anak buahnya. Get your kidneys checked out. Kembali lagi ke Jacob Kasa. Jacob melampiaskan kemarahannya di tempat berlatihnya, ia pun menangis, dan ingin mencari tahu siapa yang menyerang istri dan sahabatnya. Kemudian ia pun menghubungi perempuan anak buah Henry Tan untuk mengikuti kompetisi trigonal. I can guarantee do anything, Mr. Kasa. Singkat cerita, wanita itu menjemput Jacob dan membawanya ke sebuah tempat di mana pertandingan babak penyisihan trigonal sedang berlangsung. Jacob sempat melihat salah satu petarung sedang mengonsumsi obat, lalu perempuan itu menjelaskan, siapapun yang mengonsumsi obat itu, maka kekuatannya akan berlipat ganda, dan Henry Tan yang sudah menciptakan obat tersebut. Selang beberapa saat, tibalah waktunya Jacob untuk bertanding. Di awal penyisihan, Jacob Kasa berhadapan dengan salah satu jago andalan Henry Tan. Jacob pun kewalahan dan babak belur, namun berkat pengalamannya, akhirnya Jacob dapat menemukan kelemahan lawannya, yaitu di bagian ginjalnya. Alhasil pertandingan dapat dimenangkan oleh Jacob Kasa. Di suatu malam, di sebuah warkop terlihat Mei Li sedang bermain biliar, dan ternyata Jacob pun juga berada di tempat tersebut. Tak berapa lama datanglah psikopat, sambil berteriak-teriak bangga, setelah melakukan penggenjotan pada Annie, dan memamerkan medali yang ia rampas. Mengetahui hal itu, dengan brutal Jacob langsung menyerangnya. Dan akhirnya, psikopat itu pun tewas. Jacob pun tersungkur dan babak belur, setelah diserang dari belakang. Mengetahui Jacob sudah tak berdaya, Mei Li datang dan menghabisi lawan-lawannya. Mendengar kedatangan polisi, Mei Li akhirnya membawa Jacob. Keesokan harinya, terlihat Mei Li dan keluarganya sedang merawat Jacob. Kemudian ia pun memutuskan untuk tinggal di rumah Mei Li hingga dirinya pulih. Jacob pun menceritakan semuanya dari mulai istrinya, dan kompetisi trigonal yang ia ikuti, dan Mei Li pun bersedia membantu Jacob hingga masalahnya selesai. No, you're still. Jacob. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang polisi. Kebetulan polisi tersebut adalah polisi yang menangani kasus Annie. Kemudian ia pun memberikan handphone Jacob yang jatuh di warkop tempo hari. Mengetahui posisi Jacob, polisi itu pun mengajak bekerja sama untuk menangkap dan menghentikan bisnis Henry Tan. Well, you know, you come with me and we talk. Yeah, sure. What do you want me to do? Have gotten into trouble along with Singkat cerita, sebelum pertandingan trigonal berlangsung, dengan geram Jacob menghubungi Henry Tan untuk mengetahui di mana tempat pertandingan trigonal selanjutnya. Henry Tan menyuruh Jacob ke suatu tempat dan akan menjemputnya. Tak lama kemudian, anak buah Henry Tan pun menjemput Jacob dengan ketentuan hanya boleh membawa satu teman, tidak boleh membawa senjata dan handphone. Di tengah perjalanan mereka pun diperiksa, namun dengan cerdik, Mei Li menaruh alat pelacak di dalam makanan yang ia bawa. I'm Chinese. Isn't that what we do? Cellphone. I didn't bring one. Unlike Doofus. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Jacob seperti tidak bisa membendung amarahnya ketika melihat Henry Tan. Forget about them. Jacob, dreams get you nowhere. You should first focus.
Tak lama kemudian, pertandingan trigonal pun dimulai. Di awal pertandingan hingga 3 kali pertandingan, semua dimenangkan oleh orang-orang Henry Tan karena di bawah pengaruh obat buatannya. Hingga tibalah giliran Jacob untuk bertarung yang menghadapi anak buah andalan Henry Tan. Henry Tan pun khawatir, dan menyuruh anak buahnya mengonsumsi obat lebih banyak. Jacob pun dihajar habis-habisan ketika ronde pertama, dan akhirnya, ketika Jacob berhasil melumpuhkan lawannya, polisi pun datang dan peperangan pun terjadi. So strong. Henry Tan pun lari terbirit-birit dengan membawa uang yang seharusnya diberikan pada Jacob. Karena sudah tidak ada jalan untuk kabur, kemudian Henry Tan mengonsumsi obatnya dan menghajar beberapa polisi, dan menghadapi Jacob kasar. Setelah beberapa lama mereka berkelahi, dan main kunci-kuncian, akhirnya Jacob dapat melumpuhkan Henry Tan, meskipun Jacob kelihatan kacau dan babak belur. Di akhir cerita, polisi itu pun memberikan uangnya pada Jacob, dan mendapat kabar Annie sudah sadar dari komanya. Semua sahabat Jacob dan muridnya menyambut kedatangannya, dan Jacob Kasa memberikan salah satu medalinya pada Meili sebagai ungkapan rasa terima kasih. Dan film selesai.